Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas 4 tahapan pemeriksaan dalam ilmu kesehatan, terutama dalam kebidanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemeriksaan darah hemoglobin. Yang kedua, pemeriksaan golongan darah. Yang ketiga, pemeriksaan urin untuk kehamilan. Dan yang keempat, pemeriksaan sekret vagina untuk pemeriksaan pap smear. Yuk kita simak videonya. Pertama, kita akan membahas mengenai pemeriksaan darah hemoglobin atau disebut juga dengan HB. Tes HB ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah hemoglobin di dalam darah. Pengertian dari hemoglobin yaitu protein pada sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan HB. Mari kita lihat ilustrasi pemeriksaan HB pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu masukkan N10HCl atau 0,1 HCl ke dalam tabung termometer atau hemoglobinometer sampai mencapai angka 2 atau meniskus atas. Yang kedua, masukkan tabung HB ke dalam komplator hemoglobinometer. Yang ketiga, lakukan sampling darah kapiler pada jari tangan. Yang keempat, ambil darah menggunakan pipet hemoglobinometer yang mempunyai ukuran volume 20 sampai 0,0 mm. Yang kelima, masukkan ke dalam tabung HB, pastikan dan usahakan semua sampel darah dalam pipet masuk ke dalam tabung HB. Yang keenam, aduk menggunakan batang pengaduk yang sudah tersedia di dalam paket alat hemoglobinometer, lalu biarkan selama 10 menit. Yang ketujuh, masukkan ke dalam air suling atau aquades ke dalam tabung HB tetes demi tetes sambil sesekali diaduk sampai warna sampel darah yang ditambahkan 0,1 HCl sama dengan warna standar pada komparator. Yang kedelapan, baca hasil kadar HB pada tabung HB dengan cahaya yang terang alami atau menggunakan lampu. Pembacaan meniskus atas, laporkan hasil dengan satuan G/dl atau Gm/dl. Mari mengetahui nilai HB normal. Nilai HB normal pada perempuan yaitu 12 sampai 16 gram per dl. Sedangkan pada laki-laki, nilai HB normal ialah 14 sampai 18 gram per dl. Sekarang kita masuk ke tahapan pemeriksaan golongan darah. Secara umum, golongan darah dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu A, B, AB, dan O. Penentuan golongan darah ini dilakukan berdasarkan antigen A dan B, serta antibodi yang dihasilkan untuk menghancurkan antigen tersebut. Nah, di sini adalah tabel mengenai golongan darah A, B, AB, dan O, yang mana pada grup A menunjukkan bahwa adanya golongan darah A, di mana dia memiliki antigen A dan antibodi B. Sedangkan pada grup B menunjukkan bahwa golongan darah B di mana permukaan eritrositnya mengandung antigen B. Sedangkan pada serum plasmanya mengandung antibodi A. Pada grup AB, ia memiliki antigen A dan B pada permukaan eritrositnya. Namun, di dalam serumnya tidak mengandung antibodi A atau B. Sedangkan pada grup O atau golongan darah O, ia tidak memiliki antigen A atau B. Namun, di dalam serumnya mengandung antibodi A dan B. Dalam pengecekan darah, maka kita menggunakan cairan reagen yang sudah kita ketahui jenisnya, yaitu antigen antisera yang mana reagen antisera ini
merupakan regen yang berisi antibodi monoklonal atau IgG. Untuk pengecekan darah sendiri, ada 3 jenis regen antisera yang digunakan, yaitu antisera A yang berwarna biru, antisera B yang berwarna kuning, antisera AB yang berwarna putih. Berikut ini merupakan contoh sampel dari pengecekan golongan darah, yaitu golongan darah B. Sekarang kita masuk tahapan pemeriksaan urin untuk kehamilan. Tes urin digunakan untuk berbagai keperluan. Selain mendeteksi masalah kesehatan, tes ini juga dilakukan untuk menentukan kehamilan. Tahapan-tahapan pemeriksaan urin untuk kehamilan yaitu sebagai berikut. Pertama, ambil sampel urin, kemudian celupkan ujung test pack pada sampel urin. Setelah ujung test pack bersentuhan dengan urin, tunggu beberapa saat hingga tanda pada stick muncul. Jika muncul 2 garis atau tanda plus walau samar, maka dapat dipastikan Anda sedang hamil. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tahapan pemeriksaan sekret vagina untuk pemeriksaan pap smear. Pap smear adalah prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel sel yang dari leher rahim untuk melihat ada tidaknya kelainan yang dapat mengarah terhadap kanker serviks. Mari simak tahapan-tahapan pemeriksaan pap smear. Yang pertama, ganti baju. Yang kedua, berbaring dengan kaki terbuka lebar. Yang ketiga, pemeriksaan bagian luar vagina. Di sini akan dilakukan pengecekan pada bagian vulva dan labia. Yang keempat, memasukkan spekulum untuk membuka dinding rahim. Yang kelima, pengambilan sampel jaringan. Pengambilan sampel jaringan dimulai dari mulut rahim bagian luar atau ekstoservix yang diambil dengan menggunakan alat sejenis spatula khusus. Kemudian, pengambilan sampel dilanjutkan ke bagian yang lebih dalam, yaitu bagian saluran mulut rahim dan bagian dalam rahim. Yang keenam, pelepasan spekulum, dan yang ketujuh, pemeriksaan sampel jaringan.